Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekcam, Kecamatan Rancakalong yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Rancakalong yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengelola BUMDes Desa Rancakalong, serta hadirin yang semua hadir di sini yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tempat yang menurut saya nyaman, Pak. Ini enak. Bahkan saya sempat buat nih peneman kita lapor pendamping, lihatnya kalau di sini nyaman, enak, ruang terbuka. Jadi kalau biasa ruang tertutup kan pengap ya, kalau di sini kan terbuka, angin hiliwir gitu. Insya Allah COVID akan menyingkir kalau ruang terbuka, Mas. Baik, Bapak sekalian, izinkan barangkali pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Robi. Saya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah dipercaya oleh Pak Kades untuk mengisi materi di kegiatan latihan atau pembinaan BUMDes ini ya. Pada kesempatan sore hari ini, sesuai tadi ngobrol dengan pendamping, dengan PLD, buat materi apa nih kira-kira nih yang akan saya sampaikan gitu. Ya yang update dengan masa sekarang aja Pak, tentang regulasi yang baru, tentang pendaftaran gitu ya. Karena Desa Rancakalong kan proses pendaftaran badan hukumnya kan masih berproses ya, baru daftar nama, sudah kadaluarsa, belum sempat mengajukan atau mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah mungkin di pertemuan pada hari ini, kalau nanti secara teknis bisnis dan sebagainya nanti forum ya, harapannya forum BUMDes Kabupaten Sumedang yang juga jadi narasumber itu bisa testimoni Pak, karena mereka pelaku ya, mereka itu pelaku, sebagai pelaku langsung, karena di samping mereka pengurus forum BUMDes Kabupaten, mereka juga di desanya kan jadi pengurus BUMDes desa masing-masing, jadi mereka tahu persis jatuh bangunnya mengelola BUMDes, bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya. Mereka lebih kompeten menyampaikan pengalamannya. Kalau saya barangkali lebih relevan pada pertemuan hari ini adalah menyampaikan tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan BUMDes itu barangkali. Bapak Ibu sekalian, barangkali Ibu Bapak sudah lama mengetahui bahwa berkaitan dengan BUMDes sudah terbit PP khusus BUMDes ya. Jadi PP nomor 11 tahun 2021 itu tentang BUMDes. Jadi judulnya langsung PP nomor 11 tentang BUMDes, hanya mengatur BUMDes gitu ya. Jadi setiap PP mengatur langsung tentang BUMDes. Menurut saya ini merupakan perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Biasanya kalau PP kan turunan dari undang-undang apa gitu, atur banyak hal. Kalau ini PP memang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ada amanah supaya ditindaklanjuti dengan PP, salah satunya PP tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, pada bulan Februari, tepatnya tanggal 2 Februari kalau tidak salah, PP nomor 11 ini diterbitkan. PP ini relatif cukup banyak Pak, kalau kita baca pasal per pasal, waktunya tidak akan cukup gitu ya. Jadi saya akan mencoba menyampaikan rangkumannya saja. Lebih mudah kita baca rangkuman. Sebetulnya PP ini apa sih isinya gitu ya. Nah, setelah rangkuman tentang PP ini kita diskusikan, kita sama pahami, kemudian kita ke step berikutnya, yaitu adalah tentang salah satu yang diamanatkan oleh PP bahwa BUMDes harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan badan hukum, gitu ya. Nah, baik Bapak sekalian. Nah, di PP pun salah satu yang diatur adalah mengenai badan hukum. PP ini sebetulnya banyak berpasal-pasal yang memperkuat posisi BUMDes. Jadi BUMDes sekarang itu posisinya diperkuat. Dengan adanya PP nomor 11 ini posisi BUMDes diperkuat. Salah satunya adalah tentang badan hukumnya. Yang selama ini BUMDes itu tidak jelas Pak badan hukumnya Pak. Jadi kalau jenis kelamin itu laki-laki bukan, perempuan bukan gitu. BUMDes teh. Kalau PT jelas, operasi jelas, gitu kan. Yayasan,
perkumpulan jelas badan hukumnya. Karena badan hukum kan seperti tubuh, anggota seperti tubuh kita. Kita juga sebetulnya ya mirip-mirip dengan badan hukum yang memiliki kepala, tangan dan sebagainya. Badan hukumnya seperti itu. Bahkan melihat dan kewajibannya melekat. Nah, BUMDes selama ini tidak jelas badan hukumnya. PT bukan, koperasi bukan. Ini tidak jelas. Maka terbitlah PP 11 yang salah satunya adalah mengatur tentang badan hukum BUMDes. Sehingga ini pun merubah definisi tentang BUMDes itu sendiri. BUMDes yang tadinya definisinya adalah BUMDes adalah badan usaha milik desa yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan seterusnya. Sekarang definisinya berbeda. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan seterusnya. Jadi udah langsung definisinya adalah BUMDes itu badan hukum. Cuma untuk mendapatkan status badan hukum tidak otomatis begitu. Jadi tidak otomatis pada saat desa melakukan musdes, mendirikan BUMDes, otomatis jadi badan hukum. Tidak. Ada tahapan yang harus dilakukan oleh BUMDes atau desa untuk mendapatkan status badan hukumnya. Di PP diatur ya tahapannya ini Pak. Tahapannya yang pertama pengajuan nama. BUMDes atau desa yang pertama-tama dilakukan untuk mendapatkan status badan hukum untuk BUMDes adalah mengajukan nama. Dan di Rancakalong, di desa Rancakalong, bahkan kalau tidak salah di semua desa di Rancakalong, tahap pertama sudah dilakukan. Pengajuan nama. Dan pengajuan nama ini nanti ada persetujuan. Jadi setelah kita mengajukan nama melalui aplikasi ya, karena sekarang memang betul Pak Sekcam ya, sekarang itu dunia dalam genggaman. Bahkan kita mau mengurus sertifikat badan hukum, kita tidak usah repot-repot datang ke Jakarta dan sebagainya. Tinggal masuk ke aplikasi, tinggal daftar. Jadi betul-betul dunia dalam genggaman. Jadi daftar nama dulu, kemudian nanti ada persetujuan. Ada persetujuan dari Kementerian Desa, apakah nama yang kita ajukan itu disetujui atau tidak. Kenapa harus menunggu persetujuan? Karena dalam pemberian nama pun ada ketentuannya. Ada ketentuan pemberian nama. Salah satunya adalah nama BUMDes tidak boleh sama dengan desa yang lain. Jadi harus berbeda. Sehingga ada aturan untuk pemberian nama. Pemberian namanya adalah diawali dengan kata BUMDes, bla 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 bla, kemudian desa. Misalnya di sini namanya tadi Bungur apa? Bungur Barokah. BUMDes Bungur Barokah Rancakalong. Itu nama satu nama itu. Gitu ya. Jadi nama desanya tercantum di nama BUMDes. Sehingga kalaupun ada desa yang lain memakai nama Bungur Barokah, itu tetap dianggap berbeda karena ujungnya bukan Rancakalong. Ujungnya desa yang lain. Misalkan BUMDes Bungur Barokah Citali. Itu nama yang berbeda. Kemudian ketentuan nama berikutnya tidak boleh memakai bahasa asing. Misalkan Al Barokah itu tidak boleh. Tapi kalau Barokah boleh. Kalau Barokah sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau Al Barokah itu bahasa Arab kan ya? Tidak boleh. Kemudian bahasa asing yang lain juga bahasa Inggris tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan lembaga, baik lembaga nasional atau lembaga internasional. Misalnya BUMDes, UNICEF, UNICEF kan lembaga internasional, itu tidak akan disetujui. Atau BUMDes apa PBB, PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa gitu ya. Persatuan Bungur Barokah. Kalau disingkat nanti PBB. Atau tidak boleh mengandung ada angka, tidak boleh ada angka. Misalkan Bungur Barokah 2, tidak boleh ada angka. Duanya harus tulis 2. Jadi, itu sehingga nama harus mendapatkan persetujuan dulu karena dikhawatirkan ini nama tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi daftar nama, kemudian kalau tidak salah 5 hari kerja paling lambat itu ada persetujuan dari kementerian atas nama yang kita ajukan. Nah, setelah
pengajuan nama disetujui, barulah dilakukan musyawarah desa atau musdes. Jadi musdes jangan dulu sebelum kita daftar nama sebetulnya ya. Iya nanti tadi kok buatnya juga ya. Tanggalnya menurutkan. Karena gini tahapannya daftar nama dulu, Pak. Kemudian lakukan musdes. Setelah itu baru daftar bumdesnya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan musyawarah sebelum persetujuan nama itu keluar, maka dokumen nanti akan dikembalikan lagi. Karena tanggal musdesnya, tanggal perdesnya, tanggal anggaran dasarnya itu harus setelah keluar persetujuan nama. Ya. Nah ini tahapannya, pertama pengajuan nama, kemudian setelah mendapatkan persetujuan, dia terbitkan itunya persetujuannya ya, bisa di-download. Persetujuan dari Kementerian Desa ada di-download. Setelah itu lakukan musdes. Apa yang harus dimusdeskan? Pertama adalah menyepakati pendirian bumdesnya. Dituangkan dalam perdes. Jadi menerbitkan perdes bumdes. Perdes pendirian bumdes. Bagaimana dengan bumdes kita yang sudah lama kan gitu ya? Kita kan tadi informasinya 2020 ya, sudah terbentuk bumdes. Masa sekarang harus terbitkan lagi perdes? Jadi anggap dibarukan lagi? Tidak dibarukan lagi Pak. Kalau tahun berdirinya tetap tahun berdiri 2020. Cuma sekarang perdesnya penyesuaian, karena kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Anggaran dasarnya harus disesuaikan, anggaran rumah tangganya disesuaikan, struktur keorganisasian nanti organisasi juga akan dibahas, disesuaikan. Dan untuk menyesuaikan itu adalah di tahapan musdes, karena anggaran dasar itu dibahasnya di musdes. Nah, musdes yang dimaksud di poin nomor 2 itu adalah musdes pendirian bumdes, kemudian pembahasan anggaran dasar bumdes. Itu ya. Berita acara musdesnya, kemudian contoh perdesnya, contoh anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga, program kerja, itu sudah disiapkan. Ada contohnya. Di Permendes nomor 3 tahun 2021 yang turunan dari PP ini, sudah terlampir contoh-contohnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu repot-repot bikin perdes sendiri Pak, bikin anggaran dasar sendiri, tinggal copy paste, diedit, entos sesuaikan aja dengan yang ada di kita. Insya Allah tidak akan susah. Nah setelah musyawarah pendirian, kemudian barulah pendaftaran bumdes. Pendaftaran bumdes ini nanti ada dokumen-dokumen yang harus di-upload, dari mulai berita acara musdesnya, daftar hadirnya, kemudian notulensinya, perdesna, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Itu semua di-upload. Bentuknya nanti PDF ya. Jadi nanti di format PDF kan, di-upload. Dan itu harus selengkap mungkin, Pak. Karena contoh pada saat kita mengupload berita acara musdes, kemudian tidak ada daftar hadirnya, maka itu akan dikembalikan. Suruh dilengkapi. Atau ada daftar hadirnya, tapi ada indikasi tanda ketangannya diborong. Ada gitu, banyak diborong. Seorang, berduaan, keciri, ketawis Pak. Tanda tangan mana? Masing dibeda-beda oke, ketawis. Garisnya bah ketawis, cuma seorang dikembalikan. Atau berita acara atau perdes tidak ditandatangani oleh kepala desa, oleh sekdes, atau di situ BPD juga tidak menandatangani di berita acaranya, maka itu akan dikembalikan. Jadi dokumen-dokumen itu dicek Pak, tidak dicek oleh kementerian, itu dicek karena kementerian membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi dokumen ini. Jadi jangan iseng-iseng lah, coba-cobalah upload, udah mau periksa iya ngurus Indonesia pasti riweuh. Jangan salah, dicek Pak hiji-hiji, bahkan pasal anggaran dasar itu diperiksa Pak. Ada pasal ini yang tidak sesuai, pasal ini belum tercantum, itu ada catatan, dikembalikan lagi, suruh diperbaiki. Itu ya. Kemudian
Tahap nomor 5 verifikasi, ya. Verifikasi itu setelah kita melakukan pendaftaran. Kemudian tahap ke 6 harusnya ya, apakah status badan hukum akan terbit dari Kementerian Hukum. Jadi sebetulnya simpel, kita tidak perlu datang ke Jakarta, kita tidak perlu datang ke notaris, karena notarisnya Kementerian Desa ini sebagai notaris. Kementerian Desa bertindak sebagai notaris dalam hal BUMDes melakukan pendaftaran badan hukum. Tapi nanti sertifikat terbitnya dari Kementerian Hukum, Pak, bukan Kementerian Desa, karena Kementerian Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat badan hukum. Itu Kementerian Hukum. Jadi artinya setelah lolos verifikasi dari Kementerian Desa, dikoordinasikan, dihubungkan dengan Kementerian Hukum, maka Kementerian Hukum menerbitkan sertifikat. Itu hal yang pertama, Pak, untuk penguatan BUMDes. BUMDes usahanya harus maju, betul. Bahkan harus menguntungkan, ya. Tapi jangan lupa, status badan hukum itu sangat penting. Dengan status badan hukum yang jelas, maka kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan pihak ketiga jelas badan hukumnya kita itu kan, gitu ya. Yang selama ini lemah di sisi BUMDes adalah karena kita tidak jelas badan hukum, itu ya. Itu hal yang pertama, Pak, mengenai PP nomor 11. Saya di sini menyampaikan hanya poin-poin pentingnya saja. Karena kalau pasal per pasal nanti Bapak Ibu bisa baca lah, bisa download ya, bisa searching di internet PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Tinggal download, silakan pelajari itu ya. Yang kedua, penguatan yang ada di PP 11 adalah tentang organisasi, Pak. Nah, ya puntennya ini formatnya PDF jadi karena PowerPoint, Pak, jadi arayap. Ini tentang organisasi BUMDes yang sekarang yang berdasarkan PP 11 dengan yang kemarin itu berbeda. Yang pertama, bedanya dari mana? Ada tambahan, Pak, ada organ tertinggi sekarang. Organ tertinggi di BUMDes adalah nomor 1, musyawarah desa. Yang sebelumnya tidak. Sekarang ada musyawarah desa, itu organ tertinggi. Kalau penasehat, pelaksana operasional, pengawas, kemarin juga sudah ada kan? Ada penasehat, ada pengawas. Penasehat dalam hal ini dia langsung dijabat oleh kepala desa. Kalau pengawas dipilih, gitu kan? Jadi pengawas dipilih, Pak ya, bukan otomatis. Ada yang bertanya, Pak, BPD jadi pengawas boleh? Tidak boleh kalau langsung BPD jadi pengawas. Karena posisi BPD lebih tinggi dibanding hanya sekedar pengawas. Itu ya. Oh, mohon, Pak. Mau mana, Pak? Jadi organ tertinggi itu Musdes. Di sini sebetulnya memposisikan BPD sebagaimana seharusnya. BPD ini adalah sebagai penyelenggara Musdes kan. Jadi Musdes desa itu penyelenggaranya adalah BPD. Bukan kepala desa, Pak ya. Kalau Musdes mah, Musdes itu hajat BPD sebetulnya. Yang undang BPD, yang menyelenggarakan BPD. Desa hanya memfasilitasi, menyiapkan tempat, konsumsi, apanya. Kemudian menaya uang saku, di desa. Tapi penyelenggara itu sebetulnya BPD. Nah, kemudian kalau penasehat ini otomatis dijabat oleh kepala desa, ex officio penasehat kepala desa. Siapapun kepala desanya, beliau sebagai penasehat, baik kepala desa definitif atau PJ misalkan. Karena misalkan kepala desanya cuti, maka pejabatlah yang atau PLT sebagai penasehat BUMDes gitu ya. Kemudian pelaksana operasional. Nah, ini pelaksana operasional Pak sekarang diatur berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin pelaksana operasional itu terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit gitu ya. Kemudian ada staf dan seterusnya. Itu pelaksana operasional. Di PP 11
Yang dimaksud dengan pelaksana operasional itu hanya direktur. Mudah-mudahan di sini sudah menyesuaikan ya. Buat Mi udah menyesuaikan belum? Ada ya. Jadi pelaksana operasional itu hanya satu orang, direktur. Kalau satu orang ya, kalau dua orang ya mungkin direktur dengan wakil direktur ya. Hanya itu saja Pak, pelaksana operasional. Di luar itu semuanya pegawai. Jadi sekretaris, bendahara, unit, staf itu pegawai BUMDes. Pegawai BUMDes SK-nya atau penetapannya dari direktur. Direktur penetapannya di kepala desa, gitu Pak. Jadi kita BUMDes ini arahnya memang ke profesional. Yang masuk di BUMDes itu karyawan. Karyawan ya harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana karyawan dia kerja. Bahkan di anggaran dasar diatur Pak nanti karyawan itu kerja 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Karyawan BUMDes supaya fokus diatur dalam sehari dia kerja 8 jam. Seminggu kerja 5 hari, jadi Senin sampai Jumat ya. Jadi Sabtu berada kesempatan libur. Yang selama ini berjalan gimana? Berapa jam pengurus BUMDes bekerja untuk BUMDes? 24 jam. Alhamdulillah kalau 24 jam mah gitu ya. Jadi nanti diatur juga jam kerjanya. Termasuk ditentukan juga gaji Pak. Dari awal gaji pelaksana operasional, gaji karyawan itu harus dicantumkan di anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga. Bukan apa-apa sebetulnya, maksudnya memang supaya ada kepastian dan profesional Pak. Profesional. Nah itu ya tentang organisasi. Jadi organisasi BUMDes atau BUMDes bersama, ini bagi BUMDes bersama yang antar desa ya, terpisah dari pemerintahan desa. Itu dari kemarin juga begitu ya. BUMDes organisasinya terpisah dari pemerintahan desa. Sehingga artinya perangkat desa tidak boleh jadi pengurus BUMDes. Karena organisasinya terpisah Pak ya, Bu ya. Jadi kalau masih ada di sini perangkat desa yang jadi pengurus BUMDes, ya tolong disesuaikan. Karena jelas di situ organisasi BUMDes terpisah dari pemerintahan desa. Tugasnya pun berbeda. Kalau pemerintahan desa kan tugasnya pelayanan. Kalau BUMDes tugasnya apa? Bisnis ya, berusaha. Masa jabatan pelaksana operasional dan pengawas adalah 5 tahun. Masa jabatan pelaksana operasional ini siapa? Direktur ya. Direktur dan pengawas masa jabatannya 5 tahun. Kenapa penasehat tidak diatur? Penasehat mah selama jabatan kepala desa, gitu kan. Pada saat selesai jadi kepala desa ya selesai. Tugas sebagai pengawas, penasehat. Sini diatur hanya pelaksana operasional dan pengawas 5 tahun. Dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali masa jabatan. Jadi kalau direkturnya betul-betul terpakai, dia maksimal bisa 15 tahun Pak menjabat posisi direktur. Jadi masa jabatan pertama, setelah itu bisa 2 kali dipilih lagi kan. Jadi biasanya 5 kali 3, 15 tahun. Pembatasan masa jabatan ini didasarkan pada pentingnya keberlanjutan BUMDes yang profesional dengan tetap mempertimbangkan proses kaderisasi. Ya. Bagaimana dengan karyawan? Nah, kalau karyawan nanti diatur di anggaran rumah tangga. Ini pun sebetulnya diatur di anggaran dasar ya. Kalau tentang pelaksanaan operasional di anggaran dasar. Jadi maksimal 5 tahun kan. Jadi masing-masing desa bisa menentukan 4 tahun, bisa 3 tahun. Tapi maksimalnya 5 tahun. Ini hal kedua ya di PP nomor 11 yang sebetulnya baru. Pertama tentang nomor 1 tentang musyawarah desa, itu adalah hal yang baru. Kemudian yang kedua tentang pelaksana operasional. Kalau kemarin pelaksana operasional itu semua pengurus namanya, sekarang mas sebetulnya istilahnya tidak ada pengurus. Sekarang mah istilahnya direktur dan karyawan. Itu saja.
direktur dan karyawan. Kalau direktur dipilih di Musdes, karyawan dipilihnya oleh direktur, penasehat, pengawas. Jadi Pak, jadi hasil kesepakatan antara direktur, pengawas, dan penasehat untuk menentukan karyawan. Pada saat disepakati karyawannya siapa sesuai dengan persyaratan, nanti ketetapannya dari direktur. Itu yang untuk karyawan. Kecuali untuk bendahara dan sekretaris. Kalau bendahara dan sekretaris, proses pemilihannya di Musdes. Jadi Musdes itu, pemilihan di Musdes adalah untuk direktur, sekretaris, bendahara, pengawas. Itu Musdes. Walaupun dipilih di Musdes, kalau untuk sekretaris dan bendahara tetap penetapannya oleh direktur. Hanya proses pemilihannya saja di Musdes, penetapannya oleh direktur. Karena bertanggung jawab pun nanti ke direktur, karyawan bertanggung jawab ke direktur, sekretaris ke direktur, bendahara ke direktur. Direktur nanti bertanggung jawab ke kepala desa. Kepala desa bertanggung jawab ke siapa? Ke BPD. Itu kan alurnya. Sehingga kalau BPD jadi pengawas, sebetulnya itu merendahkan posisi BPD Pak. Karena pengawas nanti lapornya ke kepala desa. Hasil pengawasannya dilaporkan ke kepala desa. Oleh kepala desa nanti dilaporkan ke BPD. Ya. Jadi kalau pengawasnya ke BPD nanti belit gitu. Belit. Karena BPD mah di luhur. Itu tentang organisasi ya. Yang tercantum di PP nomor 11. Kemudian tentang penyertaan modal. Nah ini, tentang penyertaan modal pun ada sedikit perbedaan Pak. Mungkin bukan perbedaannya, tapi meluruskan. Desa dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang dan atau barang selain tanah dan bangunan. Gitu ya. Kalau tadi Pak Kades menyampaikan sudah memberikan modal ke BUMDes sebesar sekian puluh juta ya itu sesuai. Tahun depan juga ada sesuai. Tapi bahwa penyertaan modal dari desa ke BUMDes itu tidak hanya berbentuk uang Pak, bisa berbentuk barang. Contohnya apa? Misalnya desa bikin apa atau nyediakan meja, kursi, komputer, boleh. Karena berbentuk barang atau mesin. Tapi kalau berbentuk tanah dan bangunan itu tidak boleh. Tidak boleh desa nanti masihkan ke BUMDes tanah misalkan, atau bangunan. Kalau tanah dan bangunan itu nanti pemanfaatannya oleh BUMDes dalam skema kerjasama usaha. Atau misalkan ini nih, misalkan ini tanah hasil desa Pak ya, dikelola oleh BUMDes. BUMDes hanya ngelola saja. Kalau asetnya tetap aset milik desa. Tanahnya milik desa, bangunannya di sini milik desa. Gitu ya. Jadi walaupun misalkan desa ngebangun kantor untuk BUMDes, kemudian diserahkan ke BUMDes, itu tidak boleh. Karena kantor itu bangunannya itu tetap milik desa. BUMDes hanya memanfaatkan, menggunakan. Apakah harus sewa? Ya, sebetulnya sebagai lembaga profesional harusnya BUMDes itu ngisi bangunan ke desa itu nyewa ke desa, sewa kantor, kan gitu ya. Tapi kan punya anak nyewa ke bapak nak kan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi itu dalam skema kerjasama, tetap ini kerjasama. Jadi ada tuangkan dalam dokumen Pak pemanfaatan ruangan atau bangunan untuk kantor BUMDes misalnya. Kalau BUMDesnya udah kuat Mas, banyak usaha nama raju mah nggak apa-apa. Desa matok harga, BUMDes kudu nyawa ya kantor, nggak masalah Pak. Nggak masalah, karena BUMDes itu bisa juga kerjasama dengan desa. Desa bisa kerjasama dengan BUMDes. Desa bisa menyewakan asetnya ke BUMDes. Tidak hanya skema kerjasama dikelola tapi tidak ada keuntungan. Tapi dituangkan dalam dokumen kerjasamanya. Kerjasamanya bagi hasil, ataukah sewa menyewa, atau bagaimana. Itu ke depan Pak. Ke depannya seperti itu. BUMDes kalau sudah kuat,
pakai fasilitas desa nyewa. Sebaliknya desa kalau pakai fasilitas BUMDes sewa. Misalkan desa punya alat pesta, BUMDes ya. BUMDes punya alat pesta, kursi, meja. Desa pada nganggo ya rapat, nyewa. Kan gitu. Ya kebatur ke nyewa. Kan gitu. Hubungan bisnis tetap harus dijalankan. Sudah sewa Pak. Meja kursi milik BUMDes makan kurang seperti itu ya. Tapi ya itu nanti ke depan lah. Karena kan pada saat ada kegiatan, misalkan di desa ada anggarannya, untuk sewa laptop, sewa komputer, atau sewa Infocus. BUMDes punya Infocus, pakai Infocus punya BUMDes, ya sewa lah, kan gitu. Harusnya seperti itu. Jadi dalam hal penyertaan modal, nanti kalau seandainya misalkan di desa ini ada lahan yang dikelola oleh BUMDes, itu jangan dimaknai bahwa itu lahannya diserahkan ke BUMDes, bukan. Karena aset desa nggak boleh diserahkan, apalagi lahan kan. Jual beli lahan aset milik desa kan perlu persetujuan bupatinya Pak. Walaupun KBUMDes nih harus persetujuan bupati. Jadi dikelola oleh BUMDes. Bagaimana kerjasama atau bagaimana ya? Diatur di MOU gitu kan. Atau ada keuntungan nanti ke BUMDes, ke desa kan gitu ya. Itu tentang modal. Kemudian tentang pinjaman, Pak. Tentang pinjaman, desa ini nanti atau BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kewajiban dunia usaha. Jadi kalau BUMDes butuh modal segera untuk memperluas usaha dan sebagainya, bisa melakukan pinjaman ke dunia perbankan. Nah, bentuk kenapa kita harus berbadan hukum, salah satunya adalah supaya dalam hal kita butuh tambahan dana segar dan harus pinjam ke bank, bisa pinjam ke bank, gitu kan. Tapi ada ketentuannya nanti di anggaran dasar diatur Pak, nilai berapa harus persetujuan Musdes. Kemudian di bawah berapa ratus juta misalkan cukup dengan persetujuan penasihat dan pengawas. Jadi direktur nanti pada saat melakukan meminjam uang ke bank atau ke siapapun tidak boleh sendiri. Harus mendapat persetujuan dari penasihat dan pengawas kalau nilainya sekian ratus juta ke bawah misalnya. Dan harus persetujuan musyawarah desa kalau nilainya di atas sekian ratus juta. Nanti di anggaran dasar juga diatur Pak, supaya nanti gak sembarangan direktur pinjam uang atas nama BUMDes, misalkan tiba-tiba ternyata digunakan untuk hal yang lain. Ya untuk modal BUMDes pinjam brosor, padahal bukan untuk BUMDes gitu ya. Makanya harus persetujuan penasehat dan pengawas. Itu tentang pinjaman. Bahkan gini ya, untuk pinjaman, waktu pengembalian tidak melebihi sisa masa jabatan direktur. Kalau direktur sisa masa jabatannya misalnya 2 tahun lagi, maka kalau melakukan pinjaman ke bank atau ke siapapun, masa waktu cicilannya jangan lebih dari 2 tahun. Jadi maksudnya ulah sama direktur yang baru nanti ketempuhan nyicil gitu ya. Jadi sebelum dia berhenti jadi direktur, misalnya, utang-utangnya harus sudah lunas. Maksudnya ke sana gitu. Jadi jangan direktur yang baru begitu menjabat lalu ternyata catatan hutangnya masih banyak periode sebelumnya gitu kan. Nah, diatur seperti itu. Kemudian memiliki laporan keuangan yang sehat. Jadi minimal 2 tahun laporan keuangan yang sehat. Kemudian tidak mengakibatkan perubahan proporsi modal. Dan disetujui oleh penasihat atau musyawarah desa. Tergantung besarannya nanti. Di anggaran dasar nanti bisa dituangkan Pak, pasal tentang pinjaman, berapa ratus juta yang harus melalui Musdes, dan berapa nilai dari berapa ke bawah yang cukup dengan persetujuan penasihat. Kalau di anggaran dasar penasihat dan pengawas, tidak hanya penasihat, tapi juga dengan pengawas.
Nah, ini tentang kerjasama. BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, termasuk pemerintahan desa sendiri. Jadi BUMDes bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah di sini termasuk pemerintah desa sendiri. BUMDes Bungur Raharja, Bungur Barokah bekerja sama dengan desa Rancakalong, boleh, gitu kan? Ulah, maunya jeung desa sorangan kerjasama, iya harus, boleh kerjasama. Dalam hal apa? Dalam hal berusaha atau dalam non usaha. Jadi kerjasama itu ada dua. Ada kerjasama usaha dan ada kerjasama non usaha. Kerjasama non usaha apa contohnya? Contohnya peningkatan kapasitas, pelatihan, transfer teknologi, transfer ilmu. Boleh BUMDes dengan desanya bekerja sama. Misalnya di APBDes-nya ada anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas naon. Udahlah BUMDes sebagai pelaksana, sebagai bentuk kerjasama bisa seperti itu. Atau kerjasama dengan dunia usaha, ya, dengan perbankan, dengan pihak ketiga pokoknya, atau dengan koperasi, atau dengan lembaga non pemerintah. Non pemerintah itu dengan NGO lah, atau lembaga swadaya masyarakat, ya boleh. Kerjasama harus disetujui oleh Musdes atau penasehat sesuai kewenangan masing-masing. Nah, dalam hal kerjasama pun nanti diatur Pak di Dina Anggaran Dasar. Kerjasama dengan nilai berapa, kalau itu berbentuk uang nilainya, yang harus melalui Musdes. Terus kerjasama yang nilainya maksimal berapa, yang cukup dengan persetujuan dari penasihat atau pengawas. Atau kerjasama apa yang harus persetujuannya dengan Musdes, nanti diatur di Anggaran Dasar. Jadi pada saat BUMDes mau melakukan kerjasama, sebetulnya tidak sembarangan, tidak direktur tidak. Oh iya mah kerjasama anak, karena kerjasama anak menyangkut apa, harus Musdes dulu persetujuannya. Atau dengan nilai investasi sekian, di atas sekian ratus juta, harus Musdes persetujuannya. Nanti diatur di Anggaran Dasar, Pak. Di contoh draft Anggaran Dasar dari yang sudah ada, sudah tercantum. Ada contohnya. Itu tentang kerjasama ya. Jadi tentang pinjaman, tentang kerjasama, nanti ada diatur di Anggaran Dasar Rumah Tangga. Pinjaman nilai berapa harus persetujuan Musdes. Kemudian kerjasama apa harus persetujuan dengan Musdes, atau cukup dengan persetujuan penasihat dan pengawas. Jadi diatur. Kemudian berikutnya tentang penghentian kegiatan usaha. Berdasarkan hasil analisa investasi, penilai kesehatan dan seterusnya, Musdes dapat menghentikan kegiatan usaha BUMDes. Jadi intinya gini Pak, kegiatan usaha BUMDes itu bisa di stop, bisa dihentikan. Alasannya apa? Misalnya kerugian terus menerus. Kalau usahanya rugi terus, ya hentikan, gitu ya. Atau mencemari lingkungan, atau dijatuhkan palit dan sebagainya, maka usaha itu harus dihentikan. Dan yang bisa menghentikan itu adalah keputusan Musdes, musyawarah desa yang memutuskan. Misalkan desa Rancakalong bosnya punya unit usaha 2, oh iya mah jalan ya, oh iya mah ya rugi terus, maka hentikan. Atau ini mencemari lingkungan, hentikan. Atau pilot dan sebagainya, hentikan. Atau mungkin dua-duanya dihentikan, boleh Pak. Karena buat apa diteruskan kalau selalu rugi? Istri tambahan deh modalan deh, rugi terus. Tapi bukan karena faktor kesengajaan ya nih. Kalau rugi gara-gara uang yang dipakai para rogo mah, itu mah bukan dihentikan usahana, dihentikan ngurusna, kan gitu ya, kan gitu. Usahana mah bagus sebetulnya mah, tapi ngurusnya misalkan ya wayahnya.
Kalau karyawan kan bisa dipecat, kan gitu ya. Makanya kenapa sekarang terus di pengurus di BUMDes itu tidak ada pengurus tapi karyawan. Karyawan itu kuno gaduh perusahaan kan gampang kapanpun sebetulnya bisa diberhentikan kalau memang tidak sesuai kerjanya. Tapi penghentian kegiatan usaha ini tidak serta-merta kemudian BUMDesnya bubar. Di usaha unggul Pak nu berhenti teh atau pengurus nawe nu di moratorium atau dihentikan BUMDes nama aya. Bahkan sebetulnya BUMDes itu tidak dapat dibubarkan. Jadi menghentikan kegiatan usaha tidak mengakibatkan penghapusan badan hukum BUMDes. Jadi walaupun usaha sudah dihentikan, status badan hukum BUMDes tetap ada. Selanjutnya BUMDes dapat dioperasionalisasikan kembali melalui penyertaan modal baru, penataan organisasi, atau pembentukan usaha baru dan lain-lain. Sehingga sekarang di Perdes tentang BUMDes tidak boleh ada Perdes pendirian dan pembubaran BUMDes. Tidak boleh ada kata pembubaran BUMDes. Dan tidak boleh ada pasal tentang pembubaran BUMDes. Kalau sebelumnya kan ada Perdes tuh, Perdes pembentukan dan pembubaran BUMDes. Ya, pasal tentang pembubaran BUMDes. Sekarang enggak. BUMDes tidak bisa dibubarkan. Walaupun bangkrut, walaupun pengurusnya tidak aktif, sebagai badan hukum dia tetap ada. Cuma mungkin badan hukumnya tidak berdaya, gitu kan? Tidak berdaya. Mas harus berdaya, ya, organisasi harus ditata kembali. Kalau perlu suntik lagi modal. Jadi desa nyuntik modal ke BUMDes bisa jadi karena BUMDes rugi terus menerus, perlu dikasih modal bisa, karena modal tidak cukup. Supaya bangkit lagi gimana? Kasih deh modal, gitu kan. Tapi tetap perlu hasil analisa. Tapi intinya bahwa penghentikan kegiatan usaha itu tidak otomatis atau tidak serta-merta membubarkan BUMDes sebagai badan hukum. Itu ya. Sebagai badan hukum, BUMDes tetap ada. Tidak bisa dibubarkan. Yang terakhir ini mengenai transformasi UPK Pak ya. Ini sebetulnya nggak perlu dijelaskan tapi kita ini sedikit aja. Nah ini tentang transformasi UPK ex PNPM. Bapak Ibu kan udah tahu ya, masuk di Racakalong juga ada PNPM, ada UPK, itu ada BKAD, ada tim penyehat, ada tim verifikasi, dan sebagainya. Dengan terbitnya PP nomor 11, maka pengelola dana bergulir ya, DPM, pengelola kegiatan dana bergulir milik masyarakat, ex PNPM wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama. Wajib. Jadi UPK UPDB yang ada di kita dari Sabang sampai Merauke itu wajib bertransformasi menjadi BUMDes bersama. Wajib, karena ini wajib maka mau tidak mau harus, suka tidak suka harus. Dan batas waktunya 2 tahun. Jadi 2 tahun dari mulai terbitnya PP, UPK harus sudah bertransformasi. Karena ini bertransformasi, maka nanti UPK namanya bukan lagi UPK, namanya di BUMDes bersama. Tata tertib, anggaran dasar dan sebagainya termasuk struktur kelembagaannya harus menyesuaikan sesuai dengan PP ini. Nanti di BUMDes bersama pun tetap sama organnya Pak, ada direktur, yang lainnya karyawan. Seperti itu ya. Dan sama harus melakukan pendaftaran badan hukum. Gitu ya. Nah, di sini memang banyak terjadi apa namanya? Kesulitan. Kalau Sumedang sebetulnya relatif sudah cukup banyak yang paham para pengelola UPK bahwa mereka harus bertransformasi. Tapi kalau di kabupaten lain banyak penolakan. Tapi alhamdulillah di Sumedang termasuk di Racakalong kan minimal namanya sudah jadi BUMDesma gitu ya. Namanya sudah jadi BUMDes bersama. Walaupun
pengelolanya orang-orang itu, nggak masalah, nggak masalah. Karena kan pada saat dilepas kemudian diganti semua orang baru, nanti tetap aja jadi masalah. Jadi transformasi ini kan sebetulnya hanya ganti baju saja, ganti baju, tapi regulasinya harus menyesuaikan, anggaran dasar menyesuaikan, anggaran rumah tangga menyesuaikan, kemudian organisasinya menyesuaikan dan seterusnya. Termasuk kewajiban juga harus melakukan pendaftaran badan hukum untuk BUMDes bersama. Maaf, boleh dia, Pak? Itu Bapak Ibu sekalian tentang intisari ya. Intisari dari PP nomor 11 tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Jadi intinya adalah dari PP nomor 11 ini banyak penguatan-penguatan untuk kita supaya posisi BUMDes semakin lebih kuat lagi. Gitu ya. Dan hal yang pertama harus kita tindak lanjuti dari PP nomor 11 ini adalah regulasi yang ada di kita harus menyesuaikan. Perdesnya harus disesuaikan. Anggaran dasarnya harus disesuaikan. Anggaran rumah tangga dan seterusnya. Termasuk organ pengelolanya harus disesuaikan. Itu langkah pertama. Nah, setelah itu langkah berikutnya melakukan proses pendaftaran badan hukum. Nah, saya tahu di Rancakalong ini daftar badan hukumnya sudah ya. Nanti kebetulan ada forum BUMDes ya. Karena kami pun Bapak Ibu sekalian mendapat tugas dari kabupaten untuk mengawal dan memfasilitasi proses pendaftaran badan hukum. Ya, gitu ya. Pendaftaran badan hukum merupakan tindak lanjut dari PP 11. Bahkan di Permendes nomor 3 judulnya pun sudah peraturan Menteri Desa nomor 3 tentang pendaftaran, pembinaan dan seterusnya tentang BUMDes. Jadi untuk pendaftaran itu diatur tersendiri di Permendes. Sangat detail. Seperti yang saya tadi sampaikan, contoh Perdesnya disiapkan ada di lampiran. Contoh anggaran dasar ada di lampiran. Contoh anggaran rumah tangga ada di lampiran Permendes. Kurang apa lagi? Termasuk tahapan proses pendaftaran juga ada di situ, tahapannya ada. Kita harus masuk melalui apa, kemudian harus bagaimana, dijelaskan di Permendes nomor 3 tentang pendaftaran. Nah, di Desa Rancakalong proses pendaftaran namanya sudah, bahkan persetujuan namanya sudah terbit. Informasi dari pendamping katanya sudah kedaluarsa. Tapi informasi terakhir Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah kedaluarsa, kalau di Permendes nomor 3 ini dijelaskan, kalau sudah kedaluarsa, maka proses harus kembali dari awal lagi. Tapi ternyata sistemnya justru pada saat kita login ke aplikasi, yang mereka minta bukan daftar baru, tapi melanjutkan tahap berikutnya, gitu ya. Jadi kalau menurut saya, karena tadi saya lihat juga yang ada di sini ada anggota BPD sebagainya ngisi daftar hadir musdesnya gitu Pak ya. Jadi musdesnya karena sudah dilakukan jauh-jauh hari, tapi karena dokumen yang harus diupload tanggalnya harus sesuai dengan ketentuan, akhirnya disesuaikan lagi ya. Jadi kalau dokumen-dokumen ini sudah siap, sudah selesai dan sebagainya, menurut saya segera lakukan proses pendaftaran badan hukum, Pak. Upload. Jadi nanti bisa login ke aplikasi. Cara login kan sudah jelas ya, buat me ya. Masuk ke aplikasi, user ID-nya pakai kode desa, passwordnya Kemendesa 2021, login. Nanti bisa muncul. Tinggal lanjutkan. Upload dokumen yang harus diupload. Siapkan format PDF. Buat jadi format PDF yang harus diupload. Berita acara, Perdesnya, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, program kerjanya diupload. Setelah itu nanti nunggu konfirmasi, verifikasi dari kementerian. Apakah sudah lengkap, apakah ada yang kurang dan sebagainya.
nanti ada umpan balik dari kementerian. Itu tentang pendaftaran. Itu barangkali Bapak sekalian ya, tentang PP 11 tadi intinya sudah saya jelaskan. Kemudian tentang proses pendaftaran, sekarang juga di Desa Rancakalong sedang berproses, dokumennya sedang dilengkapi, dan alhamdulillah sekarang hadir para penggawa dari Forum Bumdes Kabupaten Sumedang, karena kebetulan beliau juga mendapat tugas dari kabupaten, Pak, untuk membantu desa-desa dan Bumdes untuk sukses melakukan pendaftaran Badan Hukum Bumdes. Jadi kalau desa atau Bumdes belum sukses melakukan pendaftaran Badan Hukum Bumdes, sebetulnya ayah oke ketempuhan. Nah, itu sukses gitu ya. Abi oke ketempuhan, kita kata Rosa, nah ini kan sukses daftar badan hukumnya. Kan ke situ gaskeun, kurang lebih seperti itu ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian materi dari saya. Yang pertama mengenai PP nomor 11 tadi inti-inti sarinya, kemudian tentang pendaftaran, dan barangkali nanti disambung lagi dari forum. Tadi saya berharap Pak Ayah kalau dari forumnya lebih ke testimoni mengembangkan bisnis gitu ya, jaga usaha Pak. Jaga usaha mah aku di korek ilmu, aku masih bisa jaga usaha juga kieu gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian materi dari saya, nanti sesi tanya jawabnya katanya terakhir ya,